Aksi kekerasan terhadap siswa sekolah kembali terjadi. Kali ini, Bagas Adiputra, seorang siswa kelas 10 di SMK Ma'arif NU Driorejo, Gresik, Jawa Timur, menjadi korban pengeroyokan. Nama lengkap saya Bagas Adiputra, umur 16 tahun, kelas 10, sekolah di SMK Ma'arif NU Driorejo. Aksi pengeroyokan terhadap anak pasangan suami istri Aris dan Supriyaningsih ini diduga berawal dari aksi iseng Bagas yang menyembunyikan sepatu milik Kalista, teman sekelas Bagas. Kalista yang merasa sakit hati mengadukan tindakan Bagas kepada pacarnya hingga akhirnya terjadi perbuatan melanggar hukum yang diduga kuat diotaki pacar Kalista. Intinya kamu ini mah. Nah, habis itu saya langsung didengkul, Pak. Didengkul gini, klep, kena badan saya. Situ saya tersangkur ke bawah gini, sambil gini, terus sambil dipukulin, ditendang-tendang, diinjak-injak gitu, Pak. Terus nggak lama kemudian ada orang situlah bubarin anak-anak itu bubar, tapi bubarnya itu nggak pulang. Pacarnya bilang gini, ngancam, "Kita nono, awakmu bakal tak hajar lagi," gitu, tak entekno gitu. Nah, habis itu udah lah, apa ini pacarnya Kalista sama Kalistanya itu nyamperin teman-temannya yang di tengah-tengah itu. Habis itu kan teman-temannya kan berhenti di tengah-tengah ya. Masnya Kalista ini nyopot sandal, begini-gini kan. Situ pas saya lewat gini, dibuat mukul mulut saya. Buat mukul mulut saya gini, saya turun. Saya minta maaf lagi. Tetap saya nggak dimaafin. Bilang habis itu kan habis dipukul sandal. Ada temennya tapi saya nggak tahu mukanya, juga nggak kenal. Geser saya di tempat enak buat ngeroyok gitu loh, Pak. Geser saya, pundak saya dipegang gini, di piring gitu lah. Piring di tempat yang enak. Habis itu saya dibanting sama pacarnya, dibanting gini, diburukkan gini, Pak. Habis itu saya gini, ini saya kena paping, kepala saya hampir kena paping, tapi saya antisipasi pakai tangan gini, Pak. Habis itu Alip ini yang ngolok-ngolok Kalista tadi, saya kan gini kan, dipukulin, ditendang, terus dibanting itu. Saya gini, lihat Alip yang ngolok-ngolok Kalista tadi itu ikut nendang saya, ikut mukul saya. Setahu saya itu yang mukulin itu 3 orang, Alip sama masnya sama pacarnya. Tapi ada satu saksi yang bilang kalau yang ada salah satu lah, kalau yang mukulin kamu itu 6 orangan, sekitar 6 orangan dulu. Atas tindakan yang dialami anaknya, Aris dan Supriyaningsih, kedua orang tua Bagas tak terima, sehingga mengadukannya ke Polres Gresik, Polda Jawa Timur. Tidak hanya itu, Aris juga menyesalkan sikap sekolah yang dinilai tidak mampu mendudukkan perlakuan yang dialami anaknya. Sebagai orang tua tidak terima begitu saja, Pak. Ya siapa sih yang mau anaknya dipukulin? Siapa juga yang anaknya dipukulin diem aja? Ya saya tetap gak terima, kan begitu. Terus saya harap ini pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kejadian ini agar pelaku-pelakunya diusut semua, agar ketemu semua. Saya sebenarnya
nggak terima dengan kasus ini ya. Sedangkan sekolahan itu nggak ada tindak lanjutnya, ya nggak ada itikat baik sekolahan itu. Kan sekolah itu ada itikat baik. Sebenarnya satu guru datang ke rumah, apakah Bagas itu sakit apa, dia itu diajar ada apa? Enggak. Jadi saya mohon pihak sekolahan satu pun tidak ada yang mengabaikan Bagas dikeroyok itu, Pak. Guru pun tidak pernah datang? Tidak pernah datang. Oh, guru pun tidak pernah datang. Saya minta alamat rumahnya pun, itu pun tidak dikasih alamat lengkap, Pak. Jujur. Itu alamat yang siapa, yang pelaku-pelaku? Iya, yang pelaku-pelaku. Saya tidak dikasih alamatnya, Pak. Tidak dikasih saya. Istri saya minta dikasih. Alamatnya mana, tidak dikasih. Jadi seakan-akan guru itu mengabaikan, seakan-akan tidak ada apa-apa. Dan pun yang dipukuli, itu pun saya sakit hati, Pak. Karena apa? Satu, pihak sekolah tidak ada itikat baik untuk mendamaikan, tidak ada. Saya pernah sekali dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah. Itu pun satu kali mendamaikan cuma sekolah, yang luar tidak didamaikan. Tidak apa-apa, Pak. Saya tetap tidak terima sama yang anak lain, yang anak luar sekolah. Saya tidak terima. Soal ini bawah usia, Pak. Yang sedang memukuli itu di atas usia sekitar 20-an lebih lah. Saya nggak tahu. Itu yang saya tidak terima. Saya tidak terima, Pak. Kasus ini harus diusut sampai tuntas, sampai pelakunya kena semua. Itu harapan saya pasti itu. Sebagai saya orang tua, iya. Sementara, Dodik Firmansyah, penasihat hukum Bagas dan keluarganya meminta agar tindakan kekerasan terhadap anak ini dapat segera ditangani dengan baik. Satu lagi, setelah kejadian kasus pengeroyokan, seharusnya dari pihak sekolah sendiri memberi sosialisasi bagaimana keadaan siswanya. Dari keluarga ini terlalu banyak diintimidasi orang-orang yang tidak dikenal untuk diajak berdamai. Tapi yang namanya orang tua, tetap kasus ini tidak ada kata damai. Harus diselesaikan ya. Itu harapannya panjenengan sendiri ya. Di sisi lain, Muhajir, Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU Driorejo Gresik menyatakan pihaknya sudah melakukan upaya untuk mendamaikan semua pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan ini. Soalnya pada waktu itu pas penanganan hari Sabtu kalau tidak salah, itu semua orang tua siswa yang terlibat itu sudah dipanggil oleh sekolah, mediasi bahasanya. Cuman waktu itu yang menangani bukan saya langsung, bagian kesiswaan, karena pada hari ini bagian kesiswaan ke Polres untuk mendampingi siswa. Cuman saya juga sedikit banyak mendapatkan informasi dari beliau. Jadi kejadian itu sebenarnya sudah ditangani oleh sekolah. Jadi pihak siswa dan orang tua siswa itu semuanya sudah dipanggil ke sekolah dan semuanya sudah datang ke sekolah dan sudah ada kesepakatan. Sebenarnya mulai ada kesepakatan, cuman ada orang tua dari Alif waktu itu yang berhalangan datang, sehingga menjanjikan akan istilahnya bertemulah di luar sekolah ini, istilahnya yang kesepakatan bertemu di luar lah. Setelah itu sekolah kan sudah lama kan, artinya berarti sudah damai, sudah tidak ada masalah apa-apa gitu, sudah tidak ada masalah apa-apa. Kok tiba-tiba muncul di media berita bahwa begini, akhirnya kaget juga loh. Kita klarifikasi ke pihak keluarga yang katanya mau datang menemui itu ternyata tidak menemui gitu, sehingga yang pihak sekolah awalnya menganggap masalah ini sudah clear, ternyata belum selesai. Itu sehingga muncul di media. Untuk memastikan bagaimana peristiwa kekerasan terhadap Bagas ini terjadi, tim investigasi berita TKP melakukan penelusuran ke tempat kejadian perkara. Dari kronologi yang diungkap Bagas dan melihat bagaimana tempat pengeroyokan terjadi, patut diduga Bagas tidak hanya akan dikeroyok, namun upaya untuk menghabisi nyawa Bagas telah direncanakan. Terlebih sebelumnya, gerombolan pacar Kalista diakui Bagas
sempat beberapa kali menantang dan mengancam akan menghabisinya. Beruntung, sedikit pun Bagas tidak melakukan perlawanan. Jika sedikit saja Bagas melawan, kemungkinan hal terburuk akan benar-benar dialaminya. Diapakan waktu itu? Berarti kamu menghadap sana. Waktu itu kamu menghadap sana berarti. Oke, dari sini kamu. Orang mau bulan. Lari warga sini ya. Biasa lari. Anak-anak bubar ke situ. Latihan. Aduh ya. Berhentinya di pertengahan itu. Pertengahan sana. Terus di sana diajar lagi. Diajar lagi. Awalnya saya pas mau pulang itu yang aku masnya itu copot sandal dan buat pukul ya. Nah, waktu di sini kamu gimana kondisinya waktu itu? Setelah dipukul kamu diinjak-injak? Diinjak, dipukulin, dikeroyok lah. Dikeroyok. Tapi kamu nggak lihat ya? Nggak, mas. Iya. Banyak ya? Banyak orang. Orang sama sendiri ya? Saya sama teman saya. Temenmu nunggu sebelah mana? Teman saya nunggu. Tapi nggak ada apa-apa itu? Enggak, cuma lama aja. Iya, saya sudah. Sebelumnya itu rundingan di Jalan Jelas. Ya rundingan, nggak tahu rundingan kayak apa. Tapi biasanya kalau rundingan itu sama saya. Nah ini nggak ngajak saya. Taman kok. Terus? Salah satu teman masnya itu saya enggak saya biasa Dirangkul ya? Dibawa? kok ke daerah sini itu sama pacar sama yang lagi pacar Angkat sini. iya yang tadi Berapa orang yang angkat sampan? Satu orang apa? satu orang Satu orang. yang masnya Ah. saya tempatnya dipelukkan situ saya lihat gini ada Alif ikut tendang saya Saat Alif itu nendang. saya kan
jelas yang mukulin saya berapa orang. Waktu memang diangkat di sini di Bateng ini. Iya. Pas kepala sampean. Tapi saya gitu. Diarahkan kemana ke ini? Ya, daerah sini. Daerah ini Bateng sini ya Bapak ya. Iya. Saya kira Alif nendang sampean. Ya. Sedang. Kali. Banyak teman-teman. Nah, kamu lihat Alif nendang itu di sisi mana? Sini apa sini? Kiri apa kanan? Kiri. Sebelah sini. Ikut mukul kamu. Ikut nendang. Mukul. Saya gitu kan. Nggak kelihatan. Selebihnya ya teman-teman saya yang melihat. Temanmu yang ikut ngelihat, yang ikut ke sini berapa orang? Teman saya Yang teman kamu. yang saya kenal itu anak semua. Yang ikut bully itu bukan? Ya, yang saya kenal. Nggak, Pak, yang ikut bully Kalista bukan? Ya, yang ikut ketawa-ketawa pas Alif ngolok. Siapa namanya? Bio sama Jasa. Ikut ke sini juga. Iya. Berarti mereka tahu juga ya kejadiannya ya. Sama Kalistanya juga. Sama Kalau ada Kalista. Bio sama Bio sama Alif sama Jasa itu satu kelas sama saya. satu kelas. Kalista? Kalista juga satu. Ya wis. Menanggapi kasus pengeroyokan terhadap siswa ini, Kanit PPA Satreskrim Polres Gresik Polda Jatim, Ibda Happy Muslih menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti kasus tersebut. Saat ini, 3 orang yang diduga kuat terlibat dalam aksi pengeroyokan telah dilakukan penahanan, yakni 2 orang dewasa dan 1 anak di bawah umur. Untuk penanganan kasus yang dialami di Bagas yang di SMP Ma'arif, bukan di TKP-nya di mana di sekolah, namun TKP-nya di luar sekolahan. Jadi dia dilakukan penganiayaan berawal dari si korban ini menyembunyikan sepatu pacarnya, seorang cewek. Habis itu kami tidak lanjuti, ternyata ada penganiayaan. Setelah dilakukan penyelidikan, kami sudah mengamankan pelaku dan proses sudah sampai penyidikan, sudah kami lakukan penahanan di Polres Gresik. Ya, pelakunya terduga pelaku ada 3 orang, 1 masih anak, yang kedua sudah dewasa, sudah kami amankan di Polres Gresik. Tindak lanjut, kita bekerja sama JPU untuk pemberkasan, lanjut nanti ke proses persidangan. Dari Gresik, Jawa Timur, tim investigasi Berita TKP.